Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alsa Diandra dari kelas 10-5. Saya berasal dari SMA Negeri 2 Tambun Selatan. Saya akan membacakan resensi dari buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Buku Habis Gelap Terbitlah Terang merupakan buku yang ditulis oleh Raden Ajeng Kartini dan diterjemahkan oleh Armin Pane. Buku ini diterbitkan pada tahun 1938 oleh PT Balai Pustaka. Buku ini berjumlah 249 halaman dan berkategorikan sebagai buku non-fiksi sejarah dan kumpulan surat-surat pribadi. Buku Habis Gelap Terbitlah Terang merupakan karya monumental yang memuat kumpulan surat-surat Raden Ajeng Kartini kepada sahabat-sahabatnya di Belanda. Surat-surat tersebut dituliskan sekitar tahun 1899 hingga tahun 1904. Buku tersebut tidak hanya mencakup catatan-catatan pribadi Raden Ajeng Kartini, tetapi berisi refleksi mendalam tentang kondisi sosial, adat istiadat, pendidikan, dan posisi perempuan Jawa pada masa penjajahan Belanda. Surat awalnya berisikan tentang kecemasan dan kegelisahannya terhadap kebebasan perempuan yang direnggut dan hanya dijadikan sebagai pelengkap laki-laki. Ia juga sering membandingkan kondisi perempuan pribumi dengan kondisi perempuan Eropa yang memiliki kebebasan di ranah publik dan mengakses pendidikan yang bagus. Raden Ajeng Kartini memiliki niat untuk meraih pendidikan di Belanda, namun karena adat istiadat dan kewajibannya sebagai anak bangsawan menjadi penghalang untuk dia meraih pendidikan. Meskipun begitu, tekadnya untuk berkontribusi dalam kemajuan negara tidak pernah hancur. Ia memiliki niat untuk membangun sekolah untuk anak perempuan di Rembang. Kesadaran Kartini pun meluas, tidak hanya untuk anak perempuan, tetapi juga pada rakyat pribumi secara keseluruhan. Ia menyoroti kemiskinan, ketidakadilan sosial, dan keterbelakangan bangsa. Setelah menikah dengan Bupati Rembang, Raden Adipati Djoyo Diningrat yang mendukung cita-citanya, Kartini sempat mewujudkan impian dengan membuka sekolah perempuan. Namun, beberapa hari setelah melahirkan anak pertamanya, ia wafat pada usia 25 tahun. Surat-suratnya kemudian disimpan oleh Aben Danon, Ming menjadikannya warisan perjuangan yang tak lelang oleh waktu. Pada akhirnya, buku Habis Gelap Terbitlah Terang bukan hanya sekedar buku kumpulan surat, melainkan buku yang berisikan tentang kewarisan seorang perempuan Jawa yang melampaui zamannya. Kartini menulis dengan hati, menyuarakan kegelisahan, harapan, dan cita-citanya demi terciptanya dunia yang lebih adil bagi perempuan dan bangsanya. Keistimewaan buku ini terletak pada bahasanya yang sederhana dan lugas sehingga mudah dipahami. Surat-suratnya memuat detail sejarah yang kuat, menggambarkan kehidupan masyarakat Jawa pada masa kolonial secara jelas. Perpaduan antara hiburan dan kritik sosial membuat buku ini tidak hanya menyentuh sisi intelektual, tetapi juga nasional. Terjemahan Balai Pustaka berhasil mempertahankan nuansa klasik, namun tetap relevan dibaca hingga masa kini. Pesan-pesan Kartini tentang pendidikan, kesetaraan, dan kemerdekaan berpikir terbukti tak lekang oleh zaman. Meski demikian, buku ini memiliki beberapa kekurangan. Beberapa bagian terasa kaku karena mempertahankan struktur bahasa Belanda, sehingga pembaca muda mungkin memerlukan usaha lebih untuk memahami. Minimnya penjelasan konteks pada sebagian surat juga dapat membuat pembaca awam kesulitan menangkap maksud secara menyeluruh. Kesimpulannya, dengan membaca buku ini kita menyadari betapa kuatnya perempuan yang berjuang di tengah keterbatasan karena hidup di dalam lingkungan dengan aturan adat yang keras yang mengekang kebebasan perempuan. Namun, dari dalam kegelapan itu, ia berani menyalakan cahaya melalui pemikiran dan tulisannya. Buku ini bukan hanya catatan pribadi, tetapi juga simbol kebangkitan perempuan Indonesia. Pemikiran Kartini menjadi sumber inspirasi pentingnya emansipasi yang relevan hingga saat ini. Demikian penjelasan resensi dari saya. Jika ada kurangnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.